Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kebesaran, kemurahan, kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami hari lepas hari untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan, untuk kami mengasihi Tuhan, dan supaya kami suatu hari nanti kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengar suara-Mu yang berkata, baiklah Engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dengan perkara yang kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin belajar hal yang sederhana, hal yang kecil, yaitu duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Karenanya Tuhan, Engkau bersabdalah kepada kami, Engkau berbicara dengan bebasnya kepada kami. Tuhan, Engkau mengangkat segala hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami ini, sehingga kami hari lepas hari semakin disempurnakan, semakin dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan lebih baik lagi, menjadi alat Tuhan lebih lagi di dalam dunia ini, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, karena kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kami bukan diciptakan hanya sekedar untuk hidup asal hidup, tapi kami diciptakan supaya kami dan melalui kami dunia memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4, kita nanti akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 18. Tapi karena pasal ini panjang sekali, jadi saya akan membaca atau membahasnya sedikit demi sedikit supaya kita bisa sambil menghemat waktu. Sekali lagi kita akan membaca 1 Tesalonika, kita akan membahas pasal 4 ayat 1 sampai 18, tetapi saya akan menyampaikannya sepotong demi sepotong supaya kita bisa mendapatkan atau menerima apa yang harus kita pelajari pada siang hari ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan 2, saya akan mulai membacanya dulu. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan, nanti kita akan lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Tesalonika adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang pernah didirikan dahulu di dalam perjalanan misinya, yaitu jemaat di kota Tesalonika. Jadi Tesalonika itu nama kota. Ada orang hari-hari ini namanya Tesalonika. Saya pikir ya sudah nggak apa-apa lah. Ya, namanya siapa dek? Tesalonika om. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Padahal Tesalonika itu nama kota. Satu kota di daerah Yunani yang sangat besar. Kota itu sampai hari ini masih ada. Kalau Bapak Ibu mau pergi, kotanya sangat indah. Peninggalan-peninggalan bersejarahnya juga masih cukup baik di sana di kota Tesalonika. Hari ini namanya menjadi Tesaloniki atau Saloniki. Kalau Bapak Ibu mau ke sana, silakan. Yang penting ajak saya, saudara ya. Karena bagus banget, saya lihat di internet bagus banget loh saudara. Bagus banget ya, Tesalonika di Yunani.
Nah, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dibangun, dirintis, dimulai oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Caranya, pada waktu Rasul Paulus mengadakan perjalanan misinya sampai ke Yunani. Padahal Yunani itu jauh dari Israel. Dan di Tesalonika, Paulus memulai dengan membangun jemaat, mulai dari penginjilan, menginjili orang-orang Yahudi. Caranya bagaimana? Caranya dia mendatangi sinagog-sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Kemudian Rasul Paulus bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Sebagian bertobat, sebagian tidak. Nggak apa-apa. Hari besoknya dia bersoal jawab lagi dengan orang-orang Yahudi. Ada lagi yang bertobat, ada yang tidak. Semakin lama kumpulan orang-orang Yahudi, rupa-rupanya ada orang-orang Yahudi yang tersebar sampai di Yunani. Sehingga ada sinagog-sinagog di situ. Singkat cerita, akhirnya jemaat ini bertambah banyak orang-orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian nantinya ada orang-orang Yunani juga yang bertobat. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang tidak bertobat ini marah oleh karena jemaatnya yang dari sinagog berkurang. Sehingga orang-orang Yahudi ini marah, menimbulkan keributan, menimbulkan masalah dengan tujuan supaya Paulus ini dituduh melakukan atau menjadi sumber kekacauan. Itu sebabnya pada suatu malam Rasul Paulus pergi meninggalkan Tesalonika menuju ke Berea. Dan yang terjadi adalah setelah Paulus ke sana, padahal jemaat ini masih muda. Kira-kira gimana saudara kalau gereja ini masih muda, ya ada masalah dengan pelayannya, kemudian ditinggalkan. Wah, Paulus juga was-was saudara, aduh bagaimana ya gereja Tesalonika ini bertumbuh enggak ya? Nah, kemudian ternyata yang terjadi adalah Paulus tidak lama kemudian mengutus Timotius untuk mengunjungi jemaat Tesalonika untuk melihat bagaimana perkembangan. Nah, kita membaca dari 1 Tesalonika pasal 1, pasal 2, pasal 3, Rasul Paulus bangga dan bersyukur. Kenapa? Oleh karena jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, dan bertumbuh di dalam kasih. Akhirnya Paulus menyampaikan kata-kata pujian dan kebanggaan serta bersyukur. Dan Paulus berkata, tahu nggak? Aku harap supaya sekali waktu nanti Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali. Itu sebabnya di Tesalonika ada ayat yang seringkali dikutip anak-anak muda, ya saudara, dikutip tapi keluar dari konteksnya. Kalimat yang berkata, sekalipun aku jauh dari mata, tetapi tetap dekat di hati dengan kamu semua. Ya, dulu waktu saya masih muda senang sekali dengan ayat itu, saudara ya. Kalau saya tulis surat saya kasih ayat itu, aku jauh dari mata, tapi dekat di hati. Ya, itu sebetulnya kata-kata dari Rasul Paulus. Nah, kemudian kita membaca pasal 4 ayat 1 tadi dikatakan, akhirnya saudara-saudara, jadi Paulus sudah menerima laporan dari Timotius bahwa jemaat Tesalonika ini jemaat yang bertumbuh dengan baik dalam iman, pengharapan, dan kasih. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kata akhirnya bukan berarti setelah ini tidak ada lagi. Kata akhirnya bukan berarti ini akhir dari surat 1 Tesalonika. Kata akhirnya adalah satu kesimpulan, adalah satu penekanan, adalah satu semacam satu penegasan dari Rasul Paulus tentang apa yang sudah disampaikan di 1 Tesalonika pasal 1, pasal 2, pasal 3 dikatakan akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya apa ini? Saudara-saudara,
menasihatkan kamu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya lagi. Artinya kira-kira apa, saudara? Kalau kamu sudah mendengar daripadaku dan kamu sudah melakukan bahwa kamu hidup berkenan kepada Allah, tapi aku ingin tahu kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya apa, saudara, kira-kira? Artinya tidak berhenti sampai di situ. Jangan cepat puas, jangan berhenti, tapi terus bertumbuh di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita mendengar nasihat yang berkata hendaklah kamu hidup berkenan kepada Allah, pesan ini sama dengan pesan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Berarti ini kata berkenan diulang-ulang terus Rasul Paulus. Dari kata berkenan diambil dari kata aresko dalam bahasa Yunani, yang kata dasarnya adalah airo. Artinya lagi. Nah, kemudian Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi rupa-rupanya kata berkenan, dan kalau kita amati di dalam tulisan-tulisan Paulus, kata berkenan kepada Allah ini terus diundangkan, terus digaungkan, berkenan. Jadi rupa-rupanya kepada jemaat Tesalonika, Paulus hendak berkata, jemaat Tesalonika, jangan buru-buru puas kalau kamu sudah berkenan kepada Allah, tapi terus bertumbuh. Itu artinya bahwa kamu sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau begitu judul atau tema penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup berkenan kepada Allah lebih dan lebih lagi. Lalu bagaimana sih? Apa yang dimaksud Paulus? Kalau kita membaca tadi, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau begitu bagaimana dong, Pak Paulus? Gimana sih supaya saya hidup kudus? Bagaimana supaya saya itu hidup berkenan kepada Allah lebih dan lebih lagi? Ayat 3 sampai ayat 18 akan menjadi jawaban bagi kita. Ayat 3 perhatikan baik-baik. Saya akan membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Inilah jawaban bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah lebih dan lebih lagi. Sepertinya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang telah dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini ayat hafalkan saudara, ayat 7 ya. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kita. Jadi rupa-rupanya yang dimaksud dengan Paulus
Jangan sekedar puas hidup berkenan kepada Allah, tapi marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang dimaksud? Yang pertama, marilah kita bertumbuh di dalam kekudusan hidup. Nah, kalau kita membaca bagian ini, saudara, ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kata percabulan di dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab terjemahan Inggris dikatakan sanctification, dari kata sanctify, dari kata menguduskan, muncul kata sanctification. Pengudusan artinya apa? Saat saudara dan saya mengikut Yesus, saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya dikuduskan oleh darah Yesus. Saat saudara dan saya menerima Kristus, status kita adalah orang-orang kudus. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang kudus? Orang kudus itu bukan sekedar yang namanya santo atau santa. Seringkali kita berpikir, wah ada orang-orang kudus, kok namanya nggak ada santonya? Orang kudus bukan orang yang di gambaran kartu Natal itu ada lingkaran-lingkarannya di atasnya. Kadang-kadang saya dulu waktu kecil saya juga nggak tahu. Ini kok orang-orang kok ada lingkaran-lingkarannya gitu ya. Saya tanya sama mama saya, ini artinya itu orang kudus. Atau kalau kita mengamati ada. Nah, pengertian seperti ini masih ada sampai hari ini. Sehingga kita berpikir, wah kalau pendeta dia orang kudus. Sehingga kita malas berdoa. Pak Adi, tolong dong Pak Adi bantu doa buat saya. Mau bantu doa apa? Ya nomor 1 Pak Adi, supaya saya dapat kerjaan. Ya 1. Yang kedua Pak Adi, supaya saya dapat status. Ya boleh. Yang ketiga, supaya mama saya di Indonesia Pak Adi sehat-sehat. Yang keempat, ya papa saya di Indonesia sehat-sehat. Yang kelima, supaya suami saya bertobat Pak Adi. Yang keenam, ya supaya anak-anak saya diberkati. Yang ketujuh, ya supaya saya nanti hidupnya sehat Pak Adi. Yang ke-8 nanti tanggal 18 saya mau periksa dokter Pak Adi. Tolong doakan supaya saya ini dokternya bilang saya ini baik. 9 yang ke-9 Pak Adi, tolong doakan Pak Adi saya ini butuh sepatu. Nomor 10 Pak Adi tolong doakan supaya beras saya ini tidak cepat habis Pak Adi. Nomor 9, loh kok semuanya Pak Adi yang suruh berdoa? Pak Adi itu orang kudus. Kita bukan orang kudus. Suruh Lena yang berdoa. Lena bukan orang kudus. Tadi orang kudus. Ini pandangan yang sampai sekarang masih berlaku. Kita berpikir orang lain gak kudus, keliru. Orang kita berkata, sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi siapa orang kudus? Kita. Ayo kasih tunjuk satu kan. Kamu orang kudus tuh. Kamu orang kudus. Ayo tunjuk satu yang lainnya. Kan pakai masker nggak Pak? Saya bilang enggak, aku enggak orang kudus, aku orang Shaman Bed. Ya. Kita adalah orang kudus. Nah, kita berkata, secara posisi saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Akan tetapi posisi sebagai orang kudus bukan berarti bahwa kita boleh melakukan apa saja karena kekudusan ini tidak berubah. Justru dengan posisi sebagai orang kudus, Alkitab berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu rumah Roh Kudus, baik Roh Kudus. Dan Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang parah, bukan pula dengan emas atau perak, atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Artinya apa? Setelah kita diberi posisi sebagai orang-orang kudus,
Anda dan saya dipanggil untuk terus hidup di dalam kekudusan. Jadi jangan puas hanya sekedar menjadi Kristen, dibaptis. Jangan sekedar puas setiap minggu pertama perjamuan kudus. Jangan lupa loh ya, besok minggu pertama datang ya. Kenapa? Ada perjamuan kudus. Mau nggak kamu dikuduskan? Nah, terus orang tidak ada kan? Ada perjamuan kudus kan anggurnya diminum, saudara. Harusnya kayak gitu ya. Zaman sekarang enggak, saudara ya. Di gereja-gereja itu perjamuan anggurnya tidak ada, saudara. Kenapa? Karena beranggapan itu adalah darah Yesus yang menguduskan. Sehingga caranya supaya kita dikuduskan. Ada lagi yang dibawa pulang ke rumah. Dompetnya dilalatin anggur, sepeda motornya dilalatin, mobilnya dilalatin, suaminya dilalatin, dapurnya dilalatin. Tujuannya supaya kudus. Keliru, saudara, keliru. Saudara dan saya adalah orang kudus, dan kita dipanggil untuk bahasa aslinya kata hagios. Hagios itu artinya dipisahkan. Jadi kalau saya punya botol nih, botol minum. Ini ada 2 botol minum ya. Biarnya di bawah 1. Ini botol di bawah 1. Nah, ini botol saya pisahkan. Saya taruh, saudara ya. Saya taruh, setiap hari saya lap, saya rawat, saudaraku ya, saya kasih hand sanitizer, saya lalai-lalai di sini, saya pakai disinfection wipe ya saudara. Ini artinya dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan. Being set apart, being separated, itu namanya dikuduskan. Tepat seperti kata firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa saudaraku? Tapi berubah oleh pada budimu, supaya kamu mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah being sanctified. Kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi hidup orang Kristen dituntut untuk berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia marah-marah, maki-maki orang di Facebook, harusnya orang Kristen gimana? Tambah parah, sudah. Bukan tambah parah. Facebook jangan dipakai untuk maki-maki orang. Facebook untuk yang santai-santai aja, saudara ya. Makan, di foto, ya santai nggak apa-apa, saudara. Jangan pakai maki-maki orang. Ada lagi orang Facebook dipakai maki-maki suaminya sendiri, saudara. Nah kok sudah, kalau dimaki-maki di rumah, kalau pas suaminya di rumah, di Facebook maki-maki suaminya. Suaminya padahal nggak punya account lagi, sudah ya, nggak punya Facebook. Ngapain juga marah-marah di Facebook? Kita harus berbeda karena kita sudah dikuduskan dan kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Orang dunia carpooling, Hofland sekarang namanya kan. Orang dunia jalan biasa macet langsung sebus gitu. Nah, saudara dan saya orang Kristen, kita dipanggil tampil berbeda. Jangan ikut-ikutan, saudara. Ya kan kita mobil nggak ada agamanya. Jangan ikut-ikutan. Justru kita taat kepada pemerintah. Garis 2 solid line itu artinya tidak boleh ditabrak, saudara. Dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Nah, Paulus perlu menyampaikan hal ini karena orang-orang Tesalonika hidup dalam rupa-rupa kekotoran. Bahasa yang dipakai, kata yang dipakai itu porneia. Dari kata porneia muncul kata pornografi. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, inilah kehendak Allah, pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, mungkin saudara yang dikasih Tuhan, mereka ada yang dulunya hidup seperti itu. Nah, kalau kita mempelajari, saudaraku, ayat yang keempat dikatakan,
supaya masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Kenapa ayat ini ada? Karena latar belakangnya orang Yunani itu, sekalipun mereka orang-orang yang top dengan filsafatnya, pada kenyataannya orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang punya hobi pornografi, porneia. Nah, salah seorang penulis pada masa itu yang bernama Demosthenes, hidupnya kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi, jadi Yesus belum lahir, saudara. Demosthenes berkata begini, dia menuliskan pandangannya, pandangan umum, dia penulis terkenal pada waktu itu. Demosthenes menuliskan pandangannya tentang seks di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Dia menulis begini, ini tulisannya terkenal ya. Kami memelihara pelacur untuk kesenangan, kami memelihara gundik untuk kebutuhan tubuh sehari-hari, kami memelihara istri untuk menjaga rumah kami sehari-hari. Nah, ini kan kurang ajar. Loh, ini benar. Sudah kita lihat Demosthenes gitu ya. Ini ada sudah terkenal ini. Jadi rupa-rupanya di kalangan orang Yahudi yang namanya punya pelacur atau prostitusi itu wajar. Punya gundik itu normal. Dan punya istri tujuannya dan tugasnya adalah untuk melakukan tugas menjaga rumah dengan setia. Nah, ini yang Paulus hendak luruskan. Hei, orang-orang Tesalonika, kamu dulu gitu loh. Tapi sekarang setelah menerima Kristus, kamu sih beda. Mesti hidup berkenan kepada Allah, hidup di dalam kekudusan. Sebab ayat 7 dikatakan, sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Kenapa? Kenapa kita kudus? Kita berkata, hendaklah engkau kudus, sama seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Matius pasal 5:48, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau dia Bapak kita kudus dan kita tidak setia, tidak suka hidup kudus, maka dipertanyakan sebetulnya yang tinggal di hati kita itu siapa? Kita mengaku Roh Kudus tinggal di hati kita, dia Roh Kudus, namanya saja Roh yang kudus. Nah, kalau kita justru membenci kekudusan, terus kita dipertanyakan sebetulnya yang tinggal di hatimu itu siapa? Kudus, sebab dia kudus. Bukan hanya itu, kenapa kita perlu kudus? Tanpa kekudusan, Alkitab berkata, tidak seorang pun melihat Allah. Galatia pasal 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kekudusan adalah tanda bahwa saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Nah, bagaimana Pak kalau saya nggak suka hidup kudus? Anda dalam bahaya. Ibrani pasal 5 ayat 12. Kita dituliskan dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Saudara, kita dalam bahaya. Kita mencobai diri kita sendiri dan kita mencobai Roh Kudus. Karena kita tidak suka hidup di dalam kekudusan, maka suatu hari kalau kita tidak hati-hati, kita akan kepleset. Orang meninggalkan Tuhan itu bukan tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan. Tiba-tiba dia enggak, saudara. Itu adalah satu akumulasi, penumpukan yang kita biarkan hidup di dalam dosa, dan akhirnya lama-lama kita tidak lagi suka kepada kekudusan itu sendiri. Kalau kita tidak suka kekudusan, sedangkan Allah itu kudus, maka tentunya kita tidak suka mengikut Tuhan. Juga kita perlu kudus, saudara, sebab tanpa kekudusan kita nggak mungkin dipakai Tuhan. Saya ini penggemar kopi, saudara. Nanti kapan kok saudara mampir ke rumah saya, di dekat rumah saya itu ada warung kopi enak sekali, saudara. Namanya Aroma Craft Coffee. Saya nggak dibayar bilang gitu, nggak dapat komisi apa begitu.
Saya cuma cerita barang. Semua kopi sudah saya coba. Ini aroma kental ini. Tapi ini janji-janji tapi nggak pernah sampai. Nah, sudah kopi itu, saya biasa brew sendiri ya, brew kopi sendiri pakai model itu ya, apa itu? Ya namanya kok di Rusia namanya V60 atau V80 itu dikasih saringan, terus saya dripping kopi. Tapi lama-lama saya lihat nggak enak sudah. Lama-lama saya lihat kok ini kok boros sekali ya dengan saringannya, dengan filternya ini. Akhirnya saya lihat di Amazon, saya temukan saudara kopi filter yang bisa reusable, nggak pakai dibuang. Saya beli sudah, dibuat dari stainless steel. Aduh bagus saudara ya. Ya reviewnya bagus, di antara semua yang ada saya pilih yang reviewnya bagus. Sudah betul saudara. Itu kalau saya mulai hari ini mungkin sudah 1 tahun ya, saya pakai terus itu filternya. Jadi begitu selesai dipakai, jangan dibuang, tinggal dibuang aja kopinya. Nanti disemprot begitu, besok bisa dipakai. Ini susah saya. Kenapa? Karena filternya macet. Lama banget ya, lama kalau makin enak sih nggak apa-apa. Kelamaan kan airnya dingin, sudah nggak enak kan? Saya sedang persiapan Tuhan, apa ilustrasi? Wah ini dia bagus ini. Kalau kita tidak menguduskan diri, akibatnya apa? Kita nggak bisa dipakai Tuhan jadi alatnya. Saringan kopi saja, kalau nggak bersih, saringan kopi saja, kalau banyak kotorannya, tidak bisa dipakai untuk menyaring kopi. Apalagi hidup kita. Kalau hidup kita tidak bersih, saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin kita masih bisa tampil. Kita bisa tampil di podium, kita masih bisa jadi pengurus gereja, kita masih bisa jadi pendeta, saudara. Tapi ada sesuatu yang menghambat dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan pagi ini memanggil kita, jangan cepat puas. Mari kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagian mana yang kita belum kudus? Mungkin mata. Bagian mana yang belum kudus? Mungkin mulut. Bagian mana yang belum kudus? Mungkin pikiran. Bagian mana yang belum kudus? Mungkin tangan. Bagian mana yang belum kudus? Mungkin kaki yang seringkali melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar. Bagian mana yang belum kudus? Mungkin tulisan-tulisan WA, tulisan-tulisan di Facebook, tulisan-tulisan di Instagram. Bagian mana yang belum kudus? Banyak hal yang kita perlu luruskan. Dan jangan berhenti. Inilah pesan ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Bertumbuh di dalam kekudusan. Yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10. Bertumbuh di dalam kasih kepada saudara-saudara. Ayat 9 dan ayat 10 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Atau saya teruskan ayat 11-12 ya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi yang kedua, saudara, yang dikatakan mari kita lebih bersungguh-sungguh melakukannya adalah bertumbuh bukan hanya dalam kekudusan, tapi juga bertumbuh di dalam kasih. Dikatakan marilah kita, ayat 9, marilah saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dan hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara. Tapi kami menasihati kamu, perhatikan baik-baik ayat 10, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jangan puas kalau sudah mengasihi. Jangan berhenti, terus bertumbuh di dalam kasih. Kalau dulu atau biasanya, wah dulu saya belum bisa mengasihi,
Sekarang saya sudah bisa mengasihi ini. Saya sudah bisa mengasihi Pak Budi, ya. Saya sudah bisa mengasihi Pak Agus, saya sudah bisa mengasihi Pak Adri. Sekarang ditingkatkan lagi, saudara. Tingkatannya lebih tinggi. Apa yang dimaksud tingkatan lebih tinggi? Mengasihi orang yang kelas-kelas berat, saudara. Kelas berat artinya apa? Yang susah. Pernah ketemu orang gitu? Pernah, saudaraku, di tempat kerjaan nggak bisa senyum loh, orang mau. Ya. Sudah pernah ketemu ada orang min di tempat kerjaan? Saya pernah ketemu orang gitu. Orang-orang yang menganggap dirinya senior. Kita junior baru masuk kerja, suruh itu, suruh ini, suruh itu, nggak pernah, dia cuma mainan handphone. Pernah ketemu gitu? Nah, ini tough person. Ini yang dimaksud. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Artinya apa? Mulai belajar mengasihi orang-orang yang gampang-gampang di gereja mah mengasihi gampang, saudara, ya kan? Kalau nggak mengasihi, paling lapor sama Pak Adi aja, Pak Adi sudah maju, saudara, ya kan? Tapi kalau mengasihi orang-orang luar gimana tuh? Melapor Pak Adi, ya Pak Adi aja nggak kenal sama dia, gimana coba? Mengasihi suami-suami yang kadang-kadang kasihnya mulai luntur, mengasihi istri yang kadang-kadang kasihnya mulai terlewatkan dan sebagainya. Itu berat loh, saudara. Berat. Mengasihi saudara-saudara kita di Indonesia, mengasihi mertua, paling berat. Seru deh pokoknya, saudara. Ya. Di kelas-kelas pemuritan yang saya bimbing, saudara, sampai hari ini selalu ada tuh. Saya kasih program. Ini action plan buat kamu ya, mengasihi mertua. 1, 2, 3, 4. Gimana sudah? Iya, Pastor, berat ya, Pastor. Iya, namanya berat. Kalau enteng ya nggak usah naik becak. Berat makanya. Ya berat, saudaraku. Tapi ini namanya bertumbuh di dalam kasih. Atau mungkin di dalam gereja ini. Ada nggak orangnya selama ini kita berat banget mengasihi, saudara? Ya kalau sama Kesia sama Gaby ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama si itu, sorry aja lah. Bertumbuh di dalam kasih, bukan cuma yang gampang-gampang, yang berat-berat. Saudara naik Uber, kadang-kadang ketemu supir-supir yang kadang-kadang nggak bisa diajak ngomong. Sepanjang jalan diem. Mending dia dengar lagu, nggak ada mas, dia diem. Padahal kita mikirnya yang driving ini patung atau orang gitu. Mengasihi. Nggak gampang loh, saudara. Tapi kita dipanggil seperti itu. Sebab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, jikalau orang berkata bahwa dia hidup di dalam terang, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya, dia tetap hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Waduh, kita ke gereja, kita Kristen, kita dibaptis, ternyata dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang hidup di dalam kegelapan. Sampai surga kita ketok-ketok, Tuhan Yesus, here I come. Malaikat di surga, siapa namamu? Nama saya Yonas. Sebentar, saya buka kitab kehidupan dulu. Halaman 1 tidak ada, halaman 2 tidak ada, sampai halaman 7324 tidak ada. Melongo saya, saudara. Ya ini Matius 7 tadi, Matius 7. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23. Pada hari itu akan berterus terang kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal. Makanya Injil Lukas bilang gini, jangan bersukacita. Murid-murid Tuhan datang sama Yesus. Tuhan, setan-setan lari loh Tuhan, terkencing-kencing loh Tuhan. Wah, hebat ngusir setan. Yesus bilang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin belum belajar, masuk sekarang sudah ingat. Ada yang ingat Tuhan bilang apa? Jangan bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena
namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih. Ayo coba hari ini, nanti sudah selesai kebaktian apa yang susah. Bertumbuh di dalam kasih. Nah, salah satu yang dijelaskan di sini ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-11 Saudaraku. Gini, salah satu cara mengasihi itu gini. Ayat 11 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri. Bahasa Inggrisnya New King James Version, bukan saya loh ya. Jangan salah saya. Bahasa New King James Version dikatakan to mind your own business. Artinya apa? Mengasihi saudara-saudara itu bahasa sederhananya, jangan nyinyir dan jangan usil. Kepo itu bahasa lama. Sebenarnya bahasa Jawa itu lebih dulu, itu namanya sebenarnya kepo harusnya. Tapi sekarang yang bilang orang Jakarta jadi kepo. Saya baca koran kepo ya. Itu Jawa sudah ada dari dulu. Kepo itu kepengen rasa ingin tahu, itu kepo. Harusnya kepo. Ya tapi ya sudah terpopuler gitu ya, sudah nggak apa-apa lah gitu ya. Artinya apa? Mind your own business. Bahasa Jawanya ora usah ngurusi urusane wong liyan. Sudah. Enggak usah tiap hari ngecek Asia ngapain ya ini? Dia jalan sama siapa hari ini? Dia makan di mana ya? Terus ini Instagramnya, coba saya Facebooknya. Coba saya Twitternya apa? Habis. Pernah lihat ada orang dari pagi terbit matahari sampai ada masuknya habis ngurusi medsosnya orang lain? Oh banyak sudah. Alkitab baca 1 Tesalonika 4 ayat 11 hafalkan sudah. Hidup tenang, mind your own business. Perhatian tetap, tapi nggak usah nyinyir, nggak usah kepo, nggak usah usil, nyari sana terus sudah. Dia kok bisa datang ke Amerika ini dulu di Indonesia gimana hidupnya? Coba saya google lah. Ini orang kurang kerjaan. Nah, bertumbuh dalam kasih artinya mind your own business. Kita ini sukanya ngeliatin dosanya orang. Dosa kita nggak pernah kelihatan. Mind your own business. Kita aja nggak benar ngurusin orang lain dan kita merasa kita paling benar. Lihat orang kalau suka ngomongin orang lain ya, itu bang, saya bilang wah ya orang terus yang seolah-olah dia bilang apa? Aku benar. Mind your own business. Jadi kalau ada orang suka nyinyir, bacain ayat ini, ayat 11. Terus apa? Dikatakan di situ ayat 11. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Orang suka nyinyir, biasanya malas suruh kerja nggak? Yang kerja cuma mulutnya. Tiap malam minumnya tulah angin khusus untuk mulut. Kenapa? Dia nggak pernah kerja. Selalu mengharapkan uluran tangan orang lain. Tolong bantuin dong. Ya 500 juga nggak apa-apa dah. Ya 100 juga nggak apa-apa. Ya 20 juga nggak apa-apa dah. Bertumbuh dalam kasih, bukan mengharap orang terus. Bertumbuh dalam kasih artinya kita belajar memberi, bukan mengharap. Saya sama Pak Adi ini ngajar, banyak yang nggak tahu. Pak Adi ini gurunya Yedi ya sekarang. Ini ngajar di Grace Mission University. Goal saya bukan cari duit. Goal saya adalah saya ingin menyekolahkan orang-orang Indonesia sebanyak mungkin sekolah di Amerika. Ya, jadi dua orang. Pak Adi juga sudah ngirim juga. Dari saya 2 orang. Satu dari Papua, satu dari Madiun. Tahun depan saya punya goal. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih saya panjang umur, kesehatan, dan Tuhan berkati, saudara. Saya punya goal. Saya ingin
menyekolahkan 5 orang lagi. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Saya ingin melatih bertumbuh di dalam kasih. Enggak selamanya kita itu menerima. Coba memberi, sudah. Coba kau ke gereja itu bawa sesuatu makanan. Jangan asal ke gereja banyak siklop terus. Coba sekali isinya apa? Ini namanya bertumbuh di dalam kasih. Kan betul saudara? Bertumbuh dalam kasih, gitu loh saudara. Saya nggak ada waktu Pak. Saya kerja, gaji elemen nggak kerja. Saya kerja Pak triple job loh Pak. Nggak ada waktu buat masak. Ada siang restoran di dalam. Ayo, siapa yang sampai hari ini nggak pernah bawa makanan? Bawa makanan. Saya terus terang aja saudaraku. Apa adanya, tabrak sekalian nggak apa-apa saudaraku. Isinya mama rantang. Yang lain belum makan udah naruh sini dulu. Makanya kasihan Bu Handoyo, saya nggak dapat makanan sudah. Hitung duit dulu sudah. Sampai di dapur masih ada nggak? Nggak ada kok. Bertumbuh dalam kasih, bekerja, bawa sesuatu, beri sesuatu, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kasih, beri perhatian buat orang lain, jangan nyinyir, mind your own business. Yang ketiga, hidup berkenan kepada Allah, bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam kasih. Yang ketiga ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ayat 15, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sediakan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ini pengakuan Iman GB ya. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh bukan hanya bertumbuh dalam kekudusan, bukan hanya bertumbuh dalam kasih, tapi juga bertumbuh dalam pemahaman dan pengetahuan rohani. Artinya apa? Orang-orang Tesalonika dikasih tahu, kamu jangan bingung loh. Sebab orang Tesalonika nggak ngerti sudah. Ada yang berpikir Tuhan sudah mau datang, ada yang pada sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengerti tentang nasib saudara mereka yang sudah meninggal. Nah, Paulus berkata, jangan gitu. Kamu mesti bertambah di dalam, bertumbuh di dalam pengetahuan rohani, bertumbuh di dalam pengetahuan. Makin hari harusnya makin pinter, bukan malah hari tambah kacau. Waktu kita mati, kita bersama dengan Yesus. Alkitab katakan, jangan berduka cita seperti orang dunia. Bukan hanya itu, suatu hari nanti kalau kita masih tinggal hidup, pada waktu Yesus datang, kita akan diangkat di dalam awan-awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ada pertemuan di udara, ada pengangkatan orang percaya. Udah makin hari tambah ngerti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tahu dan yakin tentang kematian, jangan dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran lain. Pengajaran-pengajaran tentang kematian, ya. Zaman sekarang ada banyak pengajaran, saudaraku ya. Alkitab katakan ada pengangkatan. Alkitab yang bilang jangan tidak percaya, Alkitab yang mengatakannya. Nah, hari-hari ini sudah dikasih Tuhan, kita dipusingkan oleh rupa-rupa pengajaran di YouTube. Banyak yang merasa pintar dan banyak yang merasa lebih pintar dari bapak-bapak gereja dulu. Ini ajaran tentang kematian ya. Sekarang ini ajaran-ajaran sudah baku dipermasalahkan lagi.
Apa ajaran yang sudah baku? Misalnya, ini Allah kan kita nggak pernah permasalahkan, Pak Saudara. Hari-hari permasalahkan lagi. Ya namanya Allah itu Yahweh. Oke? Jangan bilang Allah. Oke? Allah itu punyanya orang agama lain. Oke? Ya. Kalau kita manggil Allah, yang datang bukan Yahweh, yang datang genderuwo. Lah ini kan orang, aduh, saya heran ya Saudara. Para hamba Tuhan yang menyandang gelar doktor, YouTuber, saudaraku ya, itu followernya, subscribernya ada yang 16.000, ada yang 100.000, YouTuber, saudara. Tapi tambah bukan tambah pintar, tambah goblok, saudara. Kenapa? Loh, Allah Tritunggal sekarang dipermasalahkan. Loh ini buat apa? Katanya gini, Allah orang Kristen itu esa. Esa itu artinya satu. Jadi nggak ada itu Tritunggal itu nggak ada. Jadi Allah itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Roh Kudus, Roh Kudus itu ya Yesus. Nah coba cari di Alkitab mana ayat yang mengatakan demikian. Lu sekarang dipermasalahkan. Bawa GBI lagi sudah. GBI ini apa ini doktrinnya? Allah Tritunggal, Tritheism. Bukan Tritheism. Allah Tritunggal artinya apa? Dia Allah yang esa. Sudah sekarang dipermasalahkan terus. Katanya Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Bapa. Lah kalau Yesus itu Bapa, waktu Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa itu, terus Yesus berdoa kepada siapa? Ada lagi sekarang katanya yang namanya Allah itu adalah Yesus sendiri. Bapa itu kiasannya, ya. Roh Kudus itu kiasannya. Jadi Yesus ya dari surga kan turun ke dunia, melayani, terus naik ke surga. Terus dari surga dia mengirimkan Roh Kudus ya, dia turun lagi. Nah terus yang di surga siapa? Tuh ini aneh. Jangan kebanyakan nonton YouTube ya. Dengerin Pak Adi ngomong apa itu. Pak Adi itu gembala saudara ya. Aduh sekarang ini namanya online church, semua orang ibadah secara tanpa teratur, nggak ada aturan semua ibadah semua dikhusus sampai kita bingung. Tritunggal dipermasalahkan lagi sekarang. Nama Allah dipermasalahkan lagi. Nah sekarang lebih ramai lagi. Itu kan ada Matius 28, 19, 20. Kita masih ingat ayatnya? Dulu nggak apa, sekarang lupa. Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesembilan zaman. Ini ada pendeta yang mempermasalahkan. Ini ayat sebetulnya tidak ada. Ini pendeta yang bilang tadi. Pendeta yang bilang Tritunggal itu nggak ada. Allah itu esa, satu maksudnya. Jadi Bapa itu ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus. Ini ayat sebenarnya. Tapi ayat ini kan nabrak dia sudah. Karena Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, pendetanya bilang gini, oh itu sebenarnya ayat itu tidak ada. Itu Alkitab sudah ya itu terjemahan yang tidak ada. Lah kan bahaya. Penyesatan atau kesesatan akan memimpin kepada kesesatan yang lain. Dan itu nggak pernah berhenti. Nah, hati-hati saudara. Sebab dia bilang Allah itu Yesus itu Bapa, Bapa itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Yesus, maka dia nggak bisa membahas ayat itu. Terus larinya, ya itu ayat sebenarnya terjemahnya tidak ada itu. Coba lihat terjemahnya Eusebius, nggak ada itu. Memang Eusebius tidak mencatat itu. Tapi Eusebius kan menyampaikan itu di dalam khotbahnya, di dalam tulisannya untuk mempersingkat. Waktu Eusebius menuliskan memang pada abad sekian itu Eusebius mengatakan baptislah mereka dalam nama Yesus. Sama kan seperti saya. Kalau saya ngutip ayat kadang-kadang saya persingkat. Betul? Bukan berarti bahwa itu bukan sudah. Nah ini yang saya katakan tadi. Aduh, pendeta-pendeta bukan tambah minta, tambah cari jiwa. Sekarang pendeta-pendeta cari subscriber dan cari follower. Sudah. Bukan cari jiwa. Pergilah, jadikan sekalian bangsa follower dan subscriber. Sudah. Ayatnya sudah dibawa. Kenapa? Nah YouTube itu memang
saya juga nggak karu-karu saudara-saudara ini ya. YouTube itu kalau Anda punya subscriber banyak, sudah mungkin bisa. Cara membuat nasi goreng sambal terasi ya, dalam 5 menit nanti sudah nonton mesti banyak sekali orang Indonesia semua kebanyakan. Cara membuat nasi goreng sambal terasi dalam 5 menit sudah siapkan di YouTube gitu, terus bikin sesuatu yang menarik gitu ya. Subscribernya bisa banyak loh. Itu duit, it's about money. Nah sekarang ini terlalu banyak orang yang punya pendeta, saudara, mulai membuat aneh-aneh, kontroversi, tujuannya supaya orang ikut. Ada lagi atas nama profetik. Saudara, sekarang ada yang namanya patok imam. Patok imam. Ada yang pernah tahu? Ini paling baru, tinggal zaman semua. GW ini konservatif semua. Kurang modern. Runcing gitu. Runcing kayak apa sih? Nasi kuning kebalik itu ya, tapi kecil gitu. Terus diisi anggur sama minyak. Terus atasnya dibungkus begitu, saudaraku, dibungkus terus dikasih ribbon yang keemasan itu. Terus dibilang ini tindakan profetik. Isinya anggur dan minyak yang sudah didoakan. Ini berguna menjaga keselamatan. Loh, yang jual gereja loh. Ini gereja. Ini menjaga keselamatan. Sudah boleh taruh di alun-alun, sudah boleh taruh di depan rumah, di WC, di tempat tidur, di kamar mandi, dimanapun. Ini untuk melindungi saudara dari mara bahaya. Dijual 10.000 3. Patok imam. Saya tanya kepada pengurusnya, benar loh kami? Oh iya, loh maksudnya apa? Oh itu tindakan profetis, kamu nggak tahu. Loh ini terjadi. Kenapa? Ya karena kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan. Ayo belajar. Kalau sudah daftar di Grace Mission University, daftar di sana. Jadi siswanya Pak Adi. Daftar. Belajarnya online. Ya, Senin sama Kamis malam. Malam masih bisa. Supaya kita ngerti bagaimana menafsirkan Alkitab, bagaimana kita. Nah, surat Tesalonika ini nggak banyak yang khotbah. Kenapa? Karena ini nggak gampang, saudara, bagian-bagian ini. Tapi kita harus bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengetahuan. Sehingga bapak-bapak gereja pada masa lalu itu sudah jelas, para reformer itu jelas. Ada 5 sola. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Artinya apa? Sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerah. Titik, enggak ada yang lain. Sola fide, keselamatan hanya oleh iman. Titik, bukan perbuatan baik. Terus apa lagi? Sola scriptura, Alkitab saja. Enggak ada tambahan-tambahan lain. Oh, tadi malam saya mimpi, di dalam mimpi saya itu Tuhan bicara kepada saya untuk disampaikan kepada jemaat DPILT. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sola scriptura. Nah, kalau dapat suara Tuhan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi harus diuji dengan firman Tuhan. Sola scriptura, solus Christus, hanya Yesus, nggak ada yang lain-lainnya. Ada patok imam segala macam. Jualan. Ada lagi yang jualan minyak urapan. Di sini kan? Oh, di Jakarta banyak minyak urapan dijual. Terus ada minyak urapan gereja, ada merek-mereknya loh. Ini minyak urapan dari gereja apa? Gereja apa? Kurang anjur. Ini gereja. Oh ya ini. Ban sepeda motor dilalatin, got dilalatin, sudah punya rice cooker dilalatin. Maaf ya, orang tambah hari bukan tambah pintar, tambah goblok. Hanya atas nama yang namanya profetik. Sola scriptura. Mati dan hidupnya kekristenan ada di sini. Begitu kita tidak lagi percaya kepada Alkitab sebagai firman dan suara Tuhan, disitulah kekristenan hancur. Yang terakhir solus Christus, dan terakhir soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bertumbuhlah di dalam kekudusan, di dalam kasih, dan di dalam pengetahuan akan Tuhan
dan firman-Nya. Belajar, belajar, belajar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar dari 1 Tesalonika pasal 4, supaya kami melakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, tidak puas hanya sampai di sini. Kami terus bertumbuh maju, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ajari kami jemaat GPI Tuhan, untuk kami bertumbuh dalam kekudusan. Bagian-bagian yang kami masih kurang, mari Tuhan tolong kami, sebab roh yang di dalam kami adalah Roh Kudus yang menolong kami bagaimana kami harus hidup kudus. Tuhan, tolong kami untuk bertumbuh di dalam kasih, mengasihi orang-orang yang sulit, atau mengasihi orang-orang yang selama ini tidak bisa kami kasih. Dan ajari kami bertumbuh di dalam pengetahuan, dalam firman, dan di dalam Engkau, supaya kami tidak terombang-ambing oleh rupa-rupaan pengajaran. Tolong kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.